Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Apakah itu? Tetapi sebelum pembelajaran yang dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan, manusia, dan tumbuhan semuanya bergerak. Tetapi tumbuhan tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu dapat bergerak aktif, sedangkan tumbuhan hanya dapat bergerak pasif, yang terjadi karena adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Contoh rangsangannya adalah contohnya suhu, gravitasi bumi, sumber air, bahan kimia, dan lain sebagainya. Berdasarkan rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonomis dan gerak esionom. Pertama, gerak endonomis. Gerak endonomis adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak tubuh tumbuhan dikarenakan berkurangnya kadar air. Gerakan yang kedua adalah gerakan esionom, yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar. Gerakan esionom dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerakan tropisme, yaitu gerakan pada tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan tropisme dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerakan tropisme positif dan gerakan tropisme negatif. Katakan positif apabila tumbuhan mendekati sumber rangsangan, sedangkan dikatakan negatif apabila tumbuhan menjauhi sumber rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 5 macam, yaitu pertama gerakan fototropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya adalah tanaman yang diletakkan di dekat jendela, maka tanaman itu akan mengarah ke arah cahaya atau dari jendela tersebut. Kemudian gerak geotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya adalah gerakan tumbuhnya akar tanaman secara vertikal menuju pusat bumi. Selanjutnya adalah gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulus sumber air. Contohnya adalah gerakan ujung-ujung akar menuju ke sumber air. Selanjutnya adalah gerakan kemotropisme, yaitu gerakan tanaman disebabkan oleh pengaruh rangsangan kimia tertentu. Contohnya adalah gerakan ujung akar menuju zat-zat kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan tikmotropisme atau yang sering disebut dengan haptotropisme, adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan sentuhan atau persimpangan. Contohnya adalah tumbuhan anggur, gerakan memutar sulur pada tumbuhan anggur, kemudian semangka, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke gerakan esionom yang kedua, yaitu gerakan asti. Gerakan asti adalah gerakan pada tanaman yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang datang. Jadi gerakan ini acak, jadi tumbuhan bergerak secara acak. Gerakan asti dibagi menjadi 5 macam. Mari kita bahas macam-macam gerak asti berikut ini. Pertama adalah gerakan fotonasti, yaitu gerakan asti yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Contohnya adalah tanaman bunga Mirabilis jalapa yang mekar pada pukul sore hari atau siang hari dan menutup pada malam hari. Kemudian gerakan asti yang kedua adalah gerakan niktinasti, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya adalah gerakan daun lamtoro yang pada malam hari menutup. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tikmonasti, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan getaran atau sentuhan. Contohnya adalah pada daun putri malu yang ketika disentuh maka akan cenderung menutup. Kemudian yang keempat adalah gerakan termonat, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi suhu. Contohnya adalah gerakan bunga putri malu yang ketika suhu naik maka akan membuka
atau mekar, sedangkan pada saat suhu turun maka akan menutup. Kemudian yang ketiga adalah gerakan nasti yang kompleks, yaitu gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berganda sekaligus. Selanjutnya kita akan masuk kepada gerakan esionom yang ketiga, yaitu gerakan taksis. Gerakan taksis adalah gerakan pada tanaman atau bagian tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh stimulus yang akan datang. Gerakan taksis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan fototaksis, yaitu gerakan taksis yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya adalah gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Kemudian gerakan taksis yang kedua adalah kemotaksis, yaitu gerakan taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerakan spermatozoa menuju sel telur. Nah, itu tadi adalah macam-macam sistem gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.